Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim tasliman katsiran ala habibil mustafa khaira khalqillah Muhammadin abdillah wa ala kulli ashabi qarabati ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhan nas fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qarrara Allah ta'ala fil Qur'anil Karim mawqi'a fi qulubina annahu qala yawma taqul jam'an yawma taqul jam'an yawma taqul jam'an fa bi idznillah wa liya'lamal mu'minin wa liya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u ila akhir ayat. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah taala ingin menguji dalam keimanan seorang hamba, akan nampak keimanan tersebut fasayarallahu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Yang Allah akan melihat, Rasul akan menghakimi, dan orang beriman akan menimbang karena proses keimanan tersebut nampak dalam pelupuk matanya. Dan jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan inilah yang terjadi ketika orang-orang beriman. Mereka mempertahankan tanah sucinya, mereka mempertahankan kehormatannya, mempertahankan tanah air tempat kelahirannya. Maka kaum muslimin, baik mereka yang imannya lurus ataupun yang imannya bermasalah, mereka terpecah menjadi dua. Dan Allah Ta'ala menegaskan yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Ingatlah hari pembeda antara keimanan dan pembeda antara yang kurang beriman. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, orang sering mempersalahkan pejuang ketika menyerang wilayah penjajah pada tanggal 7 Oktober, tetapi tidak pernah mempermasalahkan penjajahan yang sudah berlangsung hampir 78 tahun lamanya. Maka inilah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penegasan dari Allah ketika orang-orang mendukung pejuang ataupun mencaci maki dan membuli, menuduh bid'ah, menuduh orang yang sesat, menuduh orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Yaumal furqan, hari pembeda antara orang beriman dan orang yang tidak beriman. Yaumal taqal jam'an, ingatlah ketika dua kelompok yang bertemu, fa bi idznillah wa liya'lamal mu'minin, yang dengan izin Allah, Allah akan singkap antara hijab-hijab orang beriman. Yang dulu mereka katanya aku beriman kepada Allah Ta'ala, tapi ketika bertemunya pejuang dengan penjajah, mereka mendukung penjajah, mereka membuli para pejuang. Maka ini penegasan Allah dalam Quran. Orang yang terlihat imannya, dia membenci para pejuang. Orang yang imannya kuat, dia akan mendukung dengan apapun itu, mendoakan mereka, memboikot produk-produk yang mendukung penjajah dan seterusnya. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketelisik di hati kita. Apakah kita termasuk orang yang bermasalah imannya, yang termasuk orang furqan, yang sanggup membedakan antara hak dan batil, atau sebaliknya kita orang yang mencaci maki para penjajah, mencaci maki para pejuang dan mendukung para penjajah. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di akhir-akhir ini kita ketahui syubhat-syubhat yang menimpa kaum muslimin, syubhat tentang harakah al-muqawamah al-islamiyah wa Hamas dan seterusnya, dan syubhat-syubhat yang sejenis. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kita menuduh mereka pejuang orang yang terkontaminasi bid'ah, terkontaminasi syiah, terkontaminasi nasionalisme, hizbi dan yang lainnya. Kita jawab jamaah, 4 madhab sepakat, yuqalu fihi turabul bihibah fahuwa yajuzu alaih. Barang siapa menerima apapun itu dari non muslim, dari orang sesat, baik persenjataan, baik makanan, baik minuman, baik pakaian, baik apapun itu, yajuzu alaih. 4 madhab membolehkan. Orang Nasrani berhibah ke Masjid Fardul Khair, boleh, halal, yajuzu alaihi, boleh.
Apalagi seorang pejuang yang membutuhkan senjata, membutuhkan pedang, membutuhkan makanan, air dan seterusnya, mereka lebih berhak menerima meskipun dari negara Iran Syiah, meskipun dari komunis, meskipun dari apapun itu. Di saat orang-orang Arab buta, mereka tidak menolong kaum muslimin yang sedang menjaga tanah sucinya di tanah Filistin. Yang kedua, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh fitnah yang kekeji. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan bahwasanya ketika terjadi penaklukan Baitul Maqdis, begitupun yang diriwayatkan dari Al-Bazzar dengan sanad yang sahih dikatakan ketika pembukaan Konstantinia 70 lebih pasukan Muhammad Al-Fatih itu non-muslim dan mereka berjihad untuk melawan Romawi membuka Konstantinia. Begitu meriwayatkan dalam Al-Bazzar, dalam kitab yang sahih disebutkan bahwa Sayyidina Al-Ayyubi ketika menaklukkan Baitul Maqdis tidak hanya membawa pasukan kaum muslimin tapi menerima bantuan dari orang-orang kafir. Dari sini kita tahu jamaah, syubhat-syubhat yang ditimpakan kepada pejuang tidak lain dan tidak bukan karena imannya bermasalah, karena ingin merusak perjuangan kaum muslimin, ingin menyatukan sendi-sendi kehancuran di tengah kaum muslimin. Mereka tidak menginginkan kaum muslimin bersatu. Mereka tidak menginginkan kita sekedar untuk peduli kepada para pejuang yang sedang berada di Gaza, Palestina. Kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat saja tentang masalah boikot. Para ulama sepakat bahwa boikot yajuz, boleh, baik dalil Quran At-Taubah 102 ataupun dalil Quran Al-Baqarah 264 dan ayat-ayat yang senada yang menegaskan. Para ulama mufassir menyebutkan penegasan barang siapa membeli dari kafir zimmah sesuatu maka boleh selama tidak membahayakan kaum muslimin. Jika ini peruntukan untuk senjata membunuh kaum muslimin, fala yahrumu alaih, maka diharumkan. Begitupun yang asal dari kuat dari Imam Asy-Syafi'i dalam riwayat Imam Nawawi, dari kalangan mazhab Maliki dari Ad-Dasuki, dari Imam Ahmad bin Hanbal dari riwayat Ibnu Jauzi rahimahullah, semuanya sepakat tidak boleh membolehkan membeli produk yang itu memberi keuntungan kepada penjajah yang untuk membunuh kaum muslimin. Dan ini kesepakatan hampir mendekati ijma' jamaah sekalian. Maka orang-orang bodoh yang mengatakan boikot itu bid'ah dan seterusnya, maka sungguh dia tidak tahu masalah ini. Dia tidak mengetahui tentang athar bagaimana Rasulullah SAW bersama sahabat mengepung hampir 2 bulan memboikot Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir ketika peristiwa penaklukan Khaybar. Dan jemaah kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memboikot Yahudi, tidak membolehkan pasukan makanan. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan seandainya ada semut yang memasuki benteng, maka pasukan kaum muslimin akan mengetahuinya. Dan yang masuk dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir yaitu ketika orang beriman mempertanyakan jika boikot itu dilakukan, maka apa efek kepada pekerja yang di dalamnya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah taala, kita memiliki akses internet yang luas. Demi Allah, tidak lebih dari 12% data BPS menyebutkan perusahaan-perusahaan impor itu hanya menyumbang kurang 12% dari devisa negara. Artinya lapangan kerja hanya mencakup sekitar 6 juta sekian yang mereka mungkin bisa bekerja di tempat lain. Sama seperti orang beriman memperlakukan untuk pembubaran tempat perzinahan. Apakah ada efek ekonominya? Tentu ada efek. Pekerja yang biasa mendapatkan uang dengan menjual dirinya, ketika ditutup tempat tersebut tentu akan menimbulkan goncangan ekonomi. Dan apakah dia tidak bisa mencari yang halal? Bisa, sayang sekali tidak mau. Dan begitupun orang yang dilarang untuk berjudi dan tempat perjudian tersebut di stop atau diboikot, maka tentu ada efek ekonomi, pekerja di dalamnya, para investor dan seterusnya, dan itu pasti ada pengaruh dan tidak bisa kita pungkiri. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah taala, kita melihat dari 2 sisi. Yang pertama, kalau kita melihat sisi ekonomi, maka akan rugi menghasilkan produk dalam negeri dan tidak membeli produk-produk yang pro penjajah, mungkin dalam jangka pendek merugikan kaum muslimin. Tapi orang-orang kapitalis itu senantiasa berbisnis dengan melihat profit. Kita lihat jamaah sekalian, kenapa LGBTQ itu merambah ke negeri kaum muslimin? Karena begitu LGBTQ itu menjual kebebasan, maka orang-orang kapitalis akan menjual semua barang tanpa melihat efek buruk di setelahnya. Mereka hanya melihat profit. Dan inilah tanpa kita sadari kaum muslimin itu seperti orang kapitalis, melihat tempat sesuatu harus untung. Mengelola masjid harus profit, mengelola dakwah harus profit, mengelola ini harus profit, mengelola politik harus profit, mengelola jihad dan lainnya harus profit. Dan kita sedikit demi sedikit jamaah
jatuh kepada perangkap daripada kapitalis yang melihat sesuatu harus berdasarkan profit. Yang kedua, jika kita melihat dalam kacamata keimanan, maka kita berkata amantu billah, kita beriman kepada Allah yang memberikan rezeki, yang menyiapkan bagi kaum muslimin. Tidaklah seorang yang lahir dari rahim ibunya illa bikatbihi rizki, kecuali tertulis rezekinya, bahkan rezeki 40.000 tahun jauh sebelum Allah menciptakan ruh darinya. Maka demikian jamaah sekalian rahmati Allah taala, khutbah yang singkat ini semoga Allah menghilangkan syubhat dalam hati kita, keraguan-raguan dalam hal yang telah menimpa kaum muslimin, terus senantiasa mendukung jihad dan muqawamah perlawanan daripada mujahidin yang sedang mengusir para penjajah. Hallaikum ajmain wattaqu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah al-mutawahhid bil jalali bi kamali jamali ta'dhim wa takbir, al-mutafarrid bi tasrifil umuri ala tafsil wa ijmal taqdir wa tadbir, al-muta'ali bi 'azamatihi wa majdihi alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira, wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa qa'iduna min asy-syahidin wa bima alzama wa aljama ghayra jahilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim Habibul Mustafa khair khalqillah Muhammad bin Abdullah wa ala kulli asbab qarabati ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fir li jamil mautal muslimin alladhi syahidu laka bil wahdaniyah wa nabika bi risalah wa matu ala dhalik. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i wath thalji wal barad wa naqihim min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abidi min ad-danas. Allahumma izzil islam wal muslimin wa dal syirka wal kufra wal munafiqin wa dammir a'da'ika a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwana fi Filistin 'ala al-yahudi ghasibina ghatibi suhyuri muhtallin. Allahumma ya Allah syaqqirhum yahma 'ala yahudi suhyudin ya Allah ya arhamar rahimin. Wa inna an riha junudaka ya Allah fandirhi ila yahud. Ya Allah, sesungguhnya angin itu tentaramu, maka kirimkan anginmu itu kepada musuh-musuhmu ya Allah. Sesungguhnya air itu tentaramu ya Allah, maka kirimkan tentaramu ini kepada musuhmu ya Allah. Sesungguhnya semua makhluk yang ada di bumi ini adalah tentaramu ya Allah, maka hancurkanlah dengannya pasukan-pasukan musuh yang menginjak-injak kehormatan kaum muslimin, yang menumpahkan darah anak-anak dan wanita ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma angkidal masjidil aqsa bi bara'idil mu'tadin. Ya Allah, kembalikan Masjid Aqsa ke pangkuan kami, pangkuan kaum muslimin. Wa akrimna fi salatil qabla mamati ya arhamar rahimin. Muliakan kami salat di Masjid Al-Aqsa tanpa rasa takut dan khawatir sebelum Engkau panggil kami ke hariban-Mu ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma atina bil khair, Allahumma atina bil khair ala muslimin fi Filistin wa ala kulli da'ir daulatil islamiyya ya arhamar rahimin. Rabbana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. فيا جماعة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقم الصلاة.